Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan nikmat iman, Islam beserta istiqomah untuk berada di tempat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqomah hingga akhir Ramadan ini, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam beserta pengurus. Yang saya hormati para orang tua saya, para asatid, para guru, tokoh masyarakat, alim ulama, terkhusus jamaah Babus Salam. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah hadirkan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Senantiasa Allah berikan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawakan pada malam hari ini adalah bahaya maksiat. Catat adik-adik. Bahaya maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat merupakan salah satu perbuatan yang bikin hati kita rusak. Sebab sekarang maksiat ada di mana-mana. Yang muda banyak maksiat, yang tua banyak maksiat. Sekarang kita keluar rumah sudah banyak maksiat. Bagaimana cara kita agar tidak bermaksiat kepada Allah? Tidak lain adalah kita banyak mengingat Allah, banyak baca selawat, banyak baca Quran. Puasa kita hari ini adalah bukti kita bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, bukan wahai manusia. Wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang percaya bahwa hidupnya dari Allah, rizkinya dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ibadah, takwa, berzikir, banyak mengingat Allah, insya Allah segala perbuatan maksiat akan kita tinggalkan. Bu, kita lihat sekarang maksiat ada di mana merajalela. Kita lihat anak-anak muda, ABG cewek, kumpul namanya cabe-cabean. Yang laki kumpul namanya terong-terongan. Kita lihat sekarang orang berpacaran tiap malam, naik motor, di atas motor, di bawah pohon. Mulutnya yang ngomong, tangannya yang piknik. Kalau sudah berduaan begini, maka setan yang ketiga. Setan yang menggoda bukan sembarang setan, Bapak Ibu. Namanya setan uka-uka. Kalau setan uka-uka sudah membisikkan apa katanya? Uka aju, uka nana.
Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, pada hari itu mendapatkan naungan, yauma la yadhilla illa yadhilluhu, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi Bapak Ibu, nanti kita di hari kiamat tidak ada tempat kita bernaung. Ada naungan, namun diberikan kepada 7 golongan ini. Kemana perginya naungan? Allah berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kita ambil kapas, kita letakkan di atas meja, kemudian kita tiup, kita hidupkan kipas depan itu, berterbanganlah bulu-bulu kambing ini, berterbanganlah kapas-kapas ini. Begitulah nanti Gunung Sinabung, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Bromo, semua gunung, bukit habis dihembus seperti kapas tadi. Maka ada yang mendapatkan naungan. Salah satunya kata Rasulullah, syabun, pemuda, nasya' fi ibadati rabbi, pemuda yang bertumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam hadis ini disebutkan pemuda, anak muda? Kenapa tidak orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid sudah biasa. Kapan lagi mau ke masjid? Tengok di sekeliling kita berapa ada anak muda yang sholat. Banyak orang tua. Kenapa? Karena waktu muda Bapak Ibu, kesempatan berbuat dosa banyak, hawa nafsu bergozolak, namun dia pergi ke masjid sholat isya dan tarawih. Dia pun diajak sama kawannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau kemana bos? Mau kamar mandi. Ngapain? Wuduklah, sholat. Yang lain, kawan-kawannya nongkrong, duduk, main game, main TikTok, joget-joget. Tapi dia pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Dia pun diejek sama kawannya. Mau kemana bos? Mau ke masjid. Alah, janganlah cepat-cepat ke masjid. Terus semalam kawan kita ke masjid, mati. Alah, udahlah. Nanti aja udah tua, tengok dulu Pak Haji itu. Dulu Pak Haji waktu muda, mabuk aja kerjanya. Sekarang udah tua, baru dia sholat. Udah, nanti aja lah. Namun dia tetap pergi ke masjid. Inilah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun. Mereka anak-anak muda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kami tambah hidayah yang bertambah-tambah. Kita lihat anak-anak muda besok malam, malam Ahad, malam Minggu. Berapa orang yang dapat chat, pesan dari pacarnya. Apa kata pacarnya? Yang malam ini kita jalan ya? Tidak. Aku mau pergi ke masjid sholat tarawih. Alah yang bentar aja nya, 5 menit aja. Say no to that. Allah yang makan mie ayam aja 10 menit balik kita. Sekali tidak, katakan tidak. Nanti pulang tarawih baru kita jalan. Kalau begini sama saja. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur yang hak, jangan campur yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita lihat yang tua banyak maksiat, yang muda banyak maksiat. Kita lihat negeri ini, kenapa sering terjadi musibah bencana? Apakah ini teguran? Apakah ini ujian? Apakah ini hukuman? Maka kita tinggal melihat, meraba, merasa. Makanya apa itu ujian? Ujian diberikan kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu ujian. Kalau teguran bagaimana? Teguran diberikan kepada orang-orang yang setengah baik. Setengah baik. Ke masjid rajin, gilakan sendal di masjid juga rajin. Itu setengah baik. Tapi kalau hukuman, ini yang kita ngeri Bapak Ibu. Hukuman kalau sudah diberikan Allah, bukan 1-2 orang yang dapat, tapi satu kampung yang dapat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang-kadang kalau kita ingatkan orang bermaksiat, ada aja jawabnya. Bang, jangan judi. Yang judi aku. Aku judi pakai duitku.
Kak, urusan menang kalah itu urusanku. Apa urusan sama kau? Ada orang yang kalau dinasehati jawabnya begitu. Bang, jangan narkoba. Jangan narkoba aku. Aku pakai duitku. Aku pakai narkoba di rumahku. Apa urusan sama kau? Ada orang yang ketika dinasehati jawabnya begitu. Bang, jangan zina, yang zina aku. Aku zina, pakai duitku. Apa urusan sama kau? Ada orang yang ketika bermaksiat dinasehati, jawabnya begitu. Maka dijawab, Bang, zina, judi, narkoba, memang abang yang buat. Tapi itu maksiat. Kalau maksiat abang buat, Allah murka, turun bencana, kena kita semua. Makanya kata Allah Bapak Ibu, Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu, andai suatu penduduk itu beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka Allah bukakan berkah dari langit, wal ard, dari bumi, walakin kadzabu, namun apabila mereka mengingkarkan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami cabut dan kami balas sesuai dengan apa yang mereka buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang di kampung kita dari berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.